rekamannya. Nah, baik. Jadi saya ulangi lagi. Saya presentasi dari awal. Nah, mungkin banyak yang belum kenal, nggak apa-apa ya. Sekarang tuh nggak kenal nggak apa-apa, tinggal cari apa Mbah Google, cari ChatGPT, tulis Prof Sarwidi atau siapa Sarwidi Gempa gitulah. Nanti yo ketemu itu. Kalau Sarwidi aja banyak itu yang terkenal banyak. Kebetulan alhamdulillah ya, yang namanya Sarwidi itu banyak dari Pak Klaten itu terkenal sekali juga ya. Tapi itu bukan Sarwidi saya ya. Kalau ditambahi Gempa, tambahi Prof, ini agak beda. Nanti biasanya ngacu ke saya gitu. Nah nanti monggo silahkan kalau ada yang bagus tempat saya, dan saya juga punya YouTube juga, punya Instagram, punya Facebook lah gitu ya, supaya wong nom lah. Pernah muda ya, muda ya, yang nggak punya saya TikTok saja. TikTok saya nggak punya ini, tertinggal, dan Twitter saya sudah saya tinggal karena orang engineering eksata kayaknya kurang bagus ya Twitter menurut saya. Oke ya, jadi ini tadi sudah banyak disebutkan, tapi saya ulangi lagi bahwa kolaborasi itu salah satu definisinya adalah proses di mana dua orang atau lebih ya kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, punya tujuan. Jadi ini melibatkan penyatuan keahlian, kemampuan, dan sumber daya untuk menyelesaikan misi dan atau misi bersama. Ya, ini jadi bagaimanapun ya kita nggak bisa egois ya. Yang biasa kerja sendiri hebat, nah ini harus mengurangi keegoisan gitu di situ. Yang kan disitulah nanti ada yang seneng kerja tim, ada seneng kerja biasa gitu ya, dan konsekuensinya juga beda. Tapi kalau kita sebagai Muslim ya tentu harus tahu ini ya kerja dunia akhirat, bukan hanya dunia saja. Ya, jadi di situ kan surat surat Hujurat ya, dia 13 sangat terkenal itu. Ya ayu anas inna khalaqnakum min dzakari war unsa wa ja'alnakum syu'uba wa ka'aba. Bakawa ila li ta'aruf. Jadi lila li ta'aruf itu ditekankan itu. Inna akromakum terusnya ya, itu karena terus untuk membedakan itu dari situ inna akromakum innallahi atqakum. Innallaha alimun khabir, dari sifat Allah. Jadi manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian jadi bersuku-suku berbangsa-bangsa, dan ini banyak yang mengatakan suku bahwa Ka'bah itu berarti klaster ya. Kalau klaster itu divertikalkan itu jadi kasta itu loh. Makanya kasta itu dulunya ya klaster aja gitu. Terus karena seperti juga di pendidikan ya, ada profesor, ada doktor, ada ini, terus ditulis vertikal jadi bentuknya kayak feodal gitu. Kalau meletakkannya itu horizontal nggak masalah. Sama dengan kalau di bidang saya ada semen, ada pasir, ada besi. Kalau meletakkannya itu di atas, itu sebetulnya semen itu di atas itu. Tapi masih kalah lagi air. Nggak salah lagi kalah udara gitu. Jadi tetap nanti di situ. Tapi kalau diletakkan itu, karena kami di teknik sipil meletakkan bahwa beton bertulang itu sejajar, sehingga tidak ada kasta di situ. Tapi kalau nanti kita kastakan, nah disinilah kita nanti penting ada pembukaan mindset bahwa Tuhan itu menciptakan tidak kasta itu, tapi klaster biasa. Jadi ada berkelompok memang ya, frekuensi beda ya. Nah, agar apa? Kita saling mengenal. Nah, disinilah kita ternyata diperintahkan di situ kalau mau mengenal ya kita harus lihat bahwa mengakui Allah itu menciptakan berbagai macam. Nah, itu ya. Nah, kalau yang paling pertama apa paling mulia di sisi Allah dan yang bertakwa, dan Allah Maha mengerti dan Maha meneliti. Ya, ini sudah uh, sifat Allah ya, yang itu juga mau menunjukkan bahwa walaupun kita beda-beda ini di situ. Nah, karena kita dari negara yang berkembang itu kalau sudah ketemu di internasional, apalagi negara-negara maju, kalau kita nggak punya basic yang kuat, kita mental kita bisa dipukul duluan gitu, atau terpukul nggak dipukul juga. Bayangkan ya, kalau kita harus ketemu 5 negara besar, Indonesia ada di situ. Ada Amerika, ada Inggris, ada Rusia, ada Prancis, mungkin Indonesia, Jepang aja nggak masuk di situ. Atau ada Cina, ada Jepang, terus Indonesia. Anda bayangkan harus tadi yang bicara. Karena nama Anda ada di sini, saya lihat-lihat di Facebook di sini-sini Anda ketemu dan bidangnya itu, maka dari itu kami dari dari Sekretariat Jenderal UNO ya, PBB mengundang Anda untuk mempresentasikan, dari bayangkan itu Anda ya. Nah, kalau itu nggak punya yang kuat, tapi kalau kita sembunyi dari situ, habis juga. Pilihannya cuma tetap harus show off, harus kita tampil di depan umum, tapi juga kita membatasi kemampuan kita, nggak gitu ya. Nah, mengapa? Karena kolaborasi tadi ya jelas ya, karena dunia ini semakin luas kelihatannya bagi orang yang bisa bersaing. Kalau tidak malah sempit karena terserang gitu oleh orang-orang yang bersaing. Sehingga kita bagaimanapun kita harus mau berkompetisi, mau tidak mau. Katanya sebelum lahir kita udah kompetisi.
Dan kita itu pemenangnya gitu loh. Nah, sekarang kalau di sini maka tantangannya adalah bagaimana kita memenangkan persaingan itu. Nah, tapi dalam memenangkan persaingan itu karena kita tidak bisa juga hidup sendiri, maka timbullah kita buat kelompok. Terus satu kelompok, terus kelompok yang lain, terus nanti terjadi peperangan kan gitu. Nah, karena nggak mengenal satu sama lain, maunya menang sendiri, disitulah. Oke, terus tadi banyak sekali dari apa bagian internasional, ya sudah banyak sekali. Jadi saya tinggal apa menyebutkan saja, tapi sudah dijelaskan tadi sebagian. Jadi yang jelas ya kita uji dulu kalau kita mau mengadakan kerjasama itu kerjasama beneran atau enggak, atau salah satu ditekan saja atau salah satu diperas, bahasanya begitu ya. Betul-betul kerjasama. Kalau orang jabat tangan tadi gambarnya itu. Jadi bukan tangan di atas satu tangan di bawah gitu. Tidak gitu ya. Kalau salah satu tangan di atas salah satu berat kita. Walaupun itu bisa terjadi seperti itu kalau kita tidak mempunyai cara yang bagus. Orang yang kuat akan otomatis akan menjajah yang lemah. Orang yang punya duit akan memaksa orang yang minta duit, hanya begitu. Tapi itu sudah ada hadisnya juga ya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nanti kita jalan tengah dari situ kalau kita nggak bisa tangan di atas kita gitu, di atas teman lain, orang lain gitu. Yang jelas harus punya kepentingan bersama. Seperti kita datang ke sini, kepentingannya sama. Kalau nggak punya kepentingan bersama, kita seperti dipaksa. Itu ada kalau orang ikhlas sekali. Terus jenis orang ikhlas lah ya, orang yang kayak malaikat gitu. Wes kamu punya kepentingan nggak sih? Enggak, saya cuma ikhlas saja. Kamu nggak butuh duit? Enggak, gitu ya. Kamu nggak butuh reputasi? Enggak, gitu. Nah, barangkali satu di antara 1 juta orang. Tapi orang biasa punya kepentingan. Ya, para suami juga kepentingan bagaimana bisa eksis tapi juga harus ngebul di rumah, bahasanya begitu ya. Nah itu istri juga bantu kadang begitu ya. Jadi kepentingannya ya enggak ada yang terjadi kesepakatan enggak. Kalau kepentingannya agak beda, ya itu sepakatannya. Jadi kalau kira-kira dari awal kesepakatan kurang mulus, itu lebih baik dihindari, kita cari alternatif lain saja. Terus pembagian tugas juga begitu, kelihatan, wah duitnya banyak kita kok, kita yang dikasih tugas banyak ya. Ini kalau nggak dilanjutkan kita jadi juga masalah. Itu. Nah, sehingga apa kita penting untuk mengukur juga pembagian tugas. Terus komunikasi efektif tadi. Nah, jadi kita bisa nggak komunikasi dengan mereka? Apakah mereka bisa seperti beberapa teman ya, senengannya WA kita, nek tusuh, di WA ganti ra gelem. Itu orang yang sudah tidak mau, tidak komunikatif itu. Kalau kita hindari dulu itu, sak karepe dhewe itu orang ya. Jadi dia butuh ngoyak-ngoyak gitu, tapi kita butuh orang dibaca ya orang dibales. Mbok iya atau tidak aku enggak tahu atau enggak. Itu sakar PDW jangan yang kalau dengan orang yang sakar PDW atau kelompok yang sakar PDW nanti Anda bisa mengidentifikasi apa negara yang rodok sakar PDW juga ada juga gitu ya. Tentu ada gitu ya. Nah itu. Nah terus 5 pemecahan masalah bersama. Pemecahannya masalah bersama enggak? Kalau hanya salah satu yang terpecahkan kita enggak atau tidak enggak, tapi kita sepakat juga enggak apa-apa. Oke, aku bantu kamu dulu, besok bantu saya ya. Itu juga enggak masalah ya. Nah, itu ukurnya sebelum memulai kolaborasi. Ya. Nah, pengalaman saya karena tadi sering ya, itu saya mengalami kendala apa? Pertama, perbedaan budaya. Saya itu lama di Amerika, saya itu anak saya sampai lahir di sana juga, sampai eh, namanya juga nama anu ya, born in USA, born in USA gitu anak saya itu. Ya, karena lahirnya di New York sana ya, sampai lama artinya saya itu jadi penduduk asli sana lah. Sehingga saya budaya di sana gak masalah. Nggak masalah itu secara apa akademik, tapi setelah di masyarakat juga beda-beda gitu agak. Ya akhirnya saya perbedaan budaya itu lebih kecil, saya lebih banyak dengan Jepang malah. Padahal sekolah saya nggak di Jepang. Karena apa? Sama yang lebih mendekati, caranya itu nggak jauh amat lah dengan teman-teman Eropa, dengan Amerika itu ya. Terus budaya kerja itu kalau kita ketemu dengan teman di dalam negeri luar negeri beda, ya. Di negara lain juga beda. Jadi ada yang kita hindari adalah orang yang kerjanya lambat, tidak teliti, jangan. Itu kalau diteruskan nanti beban kita atau negara. Tapi yang paling bagus adalah yang teliti dan cepat, ya. Dua-duanya itu cepat. Nah, itu negara-negara maju banyak sudah seperti itu. Apalagi dengan teman Jepang ya, itu kayaknya sudah standar ya. Gak tahu kalau yang generasi sekarang ya, generasi saya kok. Itu sudah standar lah. Nah, saya lihat umurnya aja lah gitu. Oh ya PKB gitu rumah saku. Jadi nggak usah lihat ini kriminalitas atau apa. Enggak lah, sudah segitu umur tuh ya segitulah. Gampang ya. Terus dia cepet, responsif ya dan sebagainya. Nah gitu. Tapi kita ada berhubungan dengan kadang orang yang lambat tapi teliti. Ada juga orang yang cepet tapi nggak teliti. Ya ini juga nanti dulu ya.
Harus diletakkan tim kita di mana gitu ya kalau situ. Terus bahasa jelas ya, kita bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan bahasa yang banyak Inggris sama Arab ya. Cina juga itu sekarang ke sana, Jepang juga penting ya. Nah, itu kendala. Terus nuansa nanti berbahasa itu bisa salah paham ya karena bahasa itu kan budaya ya. Jadi ngomongnya diterjemahkan langsung itu kadang nggak cocok gitu ya. Seperti kita kalau di New York itu beda ya. Kalau kita kan biasa how are you gitu ya. Sana itu how are you doing atau how are you done gitu. Terus kadang WhatsApp saja. WhatsApp yang kita di WA itu slangnya orang sana, tetangga-tetangga saya itu. Kalau ketemu saya kalau udah dekat ya WhatsApp gitu aja. Apa kabar? Lah apa itu dijelaskan coba. Kok jadi apa kabar WhatsApp? Kok jadi apa kabar? Tapi itu artinya begitu dan bertingkat-tingkat. Nah itu juga kendala bahasa. Zona waktu nggak masalah ya sekarang. Nah ini tergantung dari yang kuat mana. Kalau yang kuat misalnya tadi British apa kok British Council ya, teman-teman dari Eropa lah, Uni Eropa atau teman-teman dari sana Erasmus ya, dia yang menentukan waktu nanti karena dia yang punya duit. Kalau Amerika juga itu sama, dia yang menentukan itu ya kita ngalah waktunya. Bayangkan jam 12 malam, jadi kita harus presentasi ngantuk-ngantuk gitu ya enggak apa-apa karena kita kalah posisi kecuali kita yang punya apa punya kelebihan. Oh itu keahlian di saya, dia yang kan manut udah gini ngomong kalau mau ya silakan jam sekian dia manut gantian. Nah ini coba nanti dipahamkan ya. Nah, kita kalau apakah tingkatnya kita sudah menjadi panutan mereka atau kita harus jadi panutan mereka, ini harus ngalah di situ. Toleransi lah ya. Regulasi kebijakan ya macam-macam lah ya, nanti itu ada lagi teknis ya. Teknologi infrastruktur ini penting sekali ya. Karena apa? Data-data kalau kita kuat sekarang dengan adanya online kita sudah mulailah ngejar gitu. Tapi bayangkan data-data saya di universitas saya itu sampai Albert Einstein aja itu tulisan tangannya ada di sana waktu ngajar di sana gitu. Ada tulisan tangan, tulisan ini ya. Zaman dulu mungkin belum dipotret ya pakai sabak sampai apa blackboard gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu. Tapi tulisan tangannya pakai kertas ninggal itu ada. Bayangkan itu udah ratusan tahun. Dan zaman Diponegoro kita masih perang itu mereka sudah buat universitas dan rapi disusun rapi itu bahkan ada yang seket-seket gambar itu masih ada. Bayangkan data segitu aja ada ya. Infrastruktur tadi kita cukup nggak ada sekarang internet ya sudah alhamdulillah kita bagus. Zaman saya agak sulit ya kadang saya harus datang ke luar negeri juga padahal cuma rapat gitu. Kalau sekarang nggak mau Zoom aja ya udah dari rumah gitu apalagi udah tua kayak saya seneng aja di rumah. Terus kepercayaan dan hubungan ya. Nah, ini nanti itu tadi sudah disebutkan kalau kita itu pernah magang di sana, pernah jadi muridnya, mahasiswanya, pernah itu yang paling gampang di sana. Karena orang itu kepercayaan dan hubungan itu nomor satu. Kalau enggak nanti kita surat ini, surat itu, surat itu. Enggak. Kalau saya dengan teman Jepang, dengan Profesor Watanabe misalnya, udahlah Prof, gini 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 saya nanti tanda tangannya kapan ya model sinilah gitu. Nggak perlu dah ini, saya kirim aja. Ini uangnya kita tanda tangannya besok ini saya buat ini saya masih pergi ke Venezuela gitu. Oh terus gimana? Oh udahlah ini pokoknya uangnya kirim dulu gitu. Ada itu. Biasa karena apa? Trust kepercayaan. Nggak perlu kita pakai tanda tangan itu, nggak perlu pakai pengawas, nggak perlu pakai APK ya. Saking jujurnya itu orang gitu. Kita berarti kalau belum jujur ya masih banyak instrumen pengawas gitu. Ya gitu. Terus komunikasi nonverbal kita kadang pakai kalau sudah dekat saya dengan teman Jepang terutama. Kalau dengan Amerika memang ya agak sulit ya. Masih dengan Eropa ya agak sulit lagi dengan teman-teman Jerman saya juga sulit karena saya juga rada asing di sana. Tapi komunikasi nonverbal dengan teman dekat itu hampir sama gitu. Kalau udah selesai mantuk nggak usah ngomong kalau gitu ya sama hampir sama gitu. Jadi gampang gitu ya. Dengan teman Cina ya agak tergesa lah. Tapi kalau udah bahasa Inggrisnya parah sekali ya. Teman-teman Cina lebih parah daripada teman Jepang gitu. Ya itu karena kita bisa bahasa Jepang, dia nggak bisa bahasa Indonesia, kita nggak bisa bahasa uh, Jepang, dia nggak bisa bahasa Inggris dengan baik juga, jadi ya bahasa Indonesia juga nggak bisa. Tapi sekarang dengan adanya voice note, dengan terjemahan dan sebagainya itu oke lah ya, lebih bagus. Yang paling berat terakhir, tapi paling berat menurut saya, itulah adalah posisi mata uang kita yang rendah. Itu yang berat itu. Jadi kalau kita misalnya menurut dia, udahlah kamu 10% dari dana ini, mati kok kita. Misalnya 10 miliar, 1% itu 1 miliar loh. Udah. Itu nggak mudah kita, apalagi urusan dengan birokrasi. Waduh, apalagi tadi dengan urusan dengan negara, dengan ini luar biasa. Birokrasi di negara maju dan berkembang beda sama sekali gitu ya. Nah, jadi ini saya yang jadi sekarang itu mengapa membatasi diri karena posisi uang ini. Saya kalau disuruh sharing
terus nggak bisa kadang yo kono harus cepet dan sebagainya. Saya juga malu kalau terus minta terus seperti itu kok kono negara kok yo negara kaya kok yo nggak bisa ngajukan. Tapi memang berat kita skemanya itu apa terlalu jauh uang. Nah, monggo ini nanti dibijaki lah ya masing-masing punya kiat lah. Bagaimana dengan pendekatan ini? Kalau saya dulu ya sudah terus terang karena yen toh jatuh dengan yen ya. Saya ngomong loh dengan uang sedikit pun ini bayangkan ini segini. Tapi kalau Anda tidak nyaman dengan saya sudah ya, saya akan bantu di sisi mana. Yang penting aku membantu Anda. Niat saya akan membantu Anda ya gitu bisa apa. Nah, nanti dia juga oke kalau gitu saya bantu juga gitu ya. Nah, kalau peluang di Indonesia berkolaborasi itu aduh, sudah sangat banyak ya disampaikan dari bagian internasional tadi. Banyak sekali sudahlah ya. Banyak dan belum lagi kalau kita searching ya. Itu luar biasa capek ya. Apalagi ada Merdeka Innovation Summit itu tadi ya. Nah, tapi yang penting apa? Yang penting kita tahu manfaatnya. Mengapa? Supaya kita motivasinya tinggi. Manfaat kerjasama internasional tuh, oh nggak lokal aja gitu. Bukan karena membuka akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang lebih luas. Saya dulu juga bahasa Inggris saya jeblok, bahasa Jepang apalagi, tapi saya berniat tuh sekolah ke Amerika. Berdarah-darah saya tuh. 5 tahun kursus bahasa Inggris. Sampai sana dilempar sana hampir nggak lulus juga. Syaratnya tinggi. Tapi saya karena kepengen saya bagaimana sekolah di Amerika. Bagaimana saya akan membuka luas di sana. Dengan keadaan aku kalah nggak apa-apa di sana dengan orang-orang pinter seluruh dunia nggak apa-apa. Ya, betul. Kita ketemu sana orang internasional di luar negeri ya, orang-orang yang hebat dari negara-negara besar kayak India, Cina, Jepang itu kumpul satu kelas dengan kita. Bayangkan itu, ya. Kita jadi orang bodoh gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita sudah kerja keras, nilainya 90, 95, 97. Ya mereka tenang aja dia 100 semua yang lain sudah. Nggak apa-apa daripada kita kelihatan pinter di antara orang bodoh ya sudah. Nah, terus akses ya, kalau Anda masuk di akses itu sini ya. Terus mendukung pengembangan akademis riset presentasi global universitas di Indonesia dan di luar negeri. Bayangkan ya, kalau di sini kan dikotomi masih ada ya, swasta negeri itu zaman saya masih sangat sekali. Kalau nulis itu mesti PTN dan PTS, PTS itu mesti akhir. Kalau saya nulis satu WR1 tak balik. PTS dan PTN terbalik gitu ya biar aja gitu ya tapi ya kalah memang PTN bagaimanapun ya kita harus setor ke sana harus pajak ke sana dan sebagainya kita juga dibantu di sini ya sekarang sudah ada bantuan jadi tapi dengan kita belajar di negara maju yang sama universitasnya bakal lebih tinggi dari berbeda leverage-nya ya itu manusia loh ya ini manusia nggak boleh sombong tapi kalau bangga boleh kan nah itu masalahnya nah terus sudah kebijakan tadi ya sudah dibacakan lah dari Ristek, Kemenristek, BRIN dan sebagainya kalau sekarang ya, wah luar biasa lah ini. Nah ini yang penting sekarang teman-teman yang peran mahasiswa doktor atau master. Ini saya itu ditawari universitas banyak di sana, tapi karena sudah punya komitmen dengan UI, saya tolak yang di postdoktor dulu ya. Bahkan doktoralnya itu mau diminta sana saya. Jadi awalnya kan dapat Bank Dunia ya saya dari ya tadi kerja keras karena syaratnya harus TOEFL 550 padahal saya itu bisa satu rumah aja belum tentu dapat saya harus sendiri 550 zaman dulu sekarang ya aja itu wah itu menurut saya udah hebat sekali dan seumur-umur itu saya melewati itu baru 2-3 kali tes itu setelah itu jatuh lagi sampai sekarang ya bahasa saya udah lama di Amerika ya tetap bahasa Inggris saya nggak begitu bagus bayangkan hanya bagus pas mau tes saja gitu ya udah 550 udah tinggi lah kalau zaman dulu ya tapi kalau sudah di sana itu rata-rata 600 ke atas ya sudah nggak salah nggak apa-apa gitu ya harus siap pendidikan ya doktoral atau master nanti Anda punya jejaring di sana gitu ya karena sudah seperti Pak Eko ya Pak Dokter Eko teman-teman yang lain ya kalau saya memang kesulitan dengan Amerika ya karena tadi itu kendalanya banyak di apa juga di kebudayaan ya di jarak dan sebagainya dulu belum sebagus ini sehingga saya mendekati dengan teman Jepang aja gitu jadi banyak Jepang kadang ya Uni Eropa juga gitu untuk ya kita macam-macam lah ya nah yang terakhir ini kalau teman-teman ibu bapak sekalian punya jiwa volunteer kebencanaan ini banyak teman-teman saya yang dari kebencanaan tuh sampai sekarang jadi pegawai di kedutaan pegawai di sana itu karena apa terus kelas punya bisa meneruskan di sana bisa sekolah dia bisa karena apa dia pas kebencanaan di Indonesia itu dia datang sama akhirnya dia punya hubungan emosional satu sama lain nah hubungan emosional walaupun beda agama beda ini beda itu ya
tapi ternyata itu terbawa. Dan dia karena sudah emosional ya kayak saudara aja gitu. Ada kesulitan di sana, udah nanti saya carikan tempat di sini gini-gini macam-macam. Nah, monggo ini nomor 5 dan 6 ini ya, terutama nggak harus doktoral ya, yang 5 itu bisa master atau apa atau kursus bahkan dalam waktu setahun atau setengah tahun, tapi Anda bisa menjalin hubungan sampai emosional kalau bisa ya. Nah, itu tadi tuh saling mengenal satu sama lain, kita jangan merasa sombong ya. Kalau sombong itu kalau beri kebenaran karena kebenarannya dari Allah melalui Rasulullah Muhammad, kita diberitahu ini kita itu orang baik, orang benar, harus kamu benar, baik ya. Bukan karena kita yang ngeklaim. Wah, nggak mau kalau dengan bangsa, wah begini-begini, malah menjelek-jelekan dia, nggak mau dia juga sama ya. Tapi itu nanti kita akan saling mengenal, dita'aruf, mengenal. Kalau sudah mengenal, ya sudah, ini ya. Nah, saya itu dari awal, saya itu tadi ada yang takut disebut saya, kebetulan namanya sering dikurang tahun gempa-gempa sebelum Jogja itu ya. Dikurangi ngajari Pak Mahfud itu. Wah, semua ukuran sana sini sama Mbak Nini itu. Akhirnya sering dibaca orang luar negeri gitu. Soalnya kadang dipanggil ke kedutaan suruh ini. Wah, ya nggak pede awal-awal juga. Tapi kalau nggak saya serah gimana saya bilang gitu. Kadang dipanggil gitu sama Wasekjen PBB, kita diminta ketemu di Yogo sana di daerah Kobe juga sampai di Cina juga gitu ya. Ya, wah nggak pede itu awalnya ya. Bagaimana? Saya apalagi udah mikir kurs uang kita itu segitu, tabungan saja kecil gitu. Kalau ngurusi birokrasi juga lama nggak jadi. Mau bicara apa gitu ya? Kadang begitu. Nah, di sini yang kiri ini ya kita kerjasama itu karena kalau saya kebencanaan yang kiri ini, sehingga dekat dengan mereka, dengan teman-teman PBB, kadang saya diundang juga sebagai narasumber mewakili Indonesia di Bangkok ya, bahkan ponakan saya sering di pusatnya sana, malah di New York sana gitu. Nah, terus di Jepang ini ya juga memanggil saya di situ karena merasa dia berkepentingan dengan saya. Jadi tadi kepentingan ya, kalau nggak kepentingan nggak bisa. Dia nggak mau dia punya kepentingan sendiri, kita juga kepentingan sendiri. Di Uni Eropa juga ini, sejak Aceh karena saya di bidang bangunan tahan gempa ya dan dulu belum banyak yang mau ekspos sehingga kegempaan bangunan tahan gempa kadang saya dibilang seperti ada sampai museum saya museum gempa dinamakan gitu ya karena ya dianggap saya dipakar gempa padahal saya bangunan tahan gempanya itu tapi ya sudah daripada ini saya Uni Eropa kadang saya asal di Indonesia ya itu saya dipanggil tuh sampai ngecek saya ambil teman-teman dari TB dari UGM bahkan ya tapi kebanyakan dari UI ini ya tapi saya harus ngambil dari sana juga gitu karena nanti saya juga akan di grup di sering telepon UGM juga kadang minta saya, teman IDB juga nemani saya dan sebagainya. Gantian lah ya. Kita sudah kolaborasi kalau ini bukan masalah karena udah internasional. Jadi bukan di nasional kita sudah harus sejajar di otak kita itu gitu ya. Di otak kita sejajar. Oke, nah ini juga di Chengdu di Cina ya. RRT sana suka kalau ke utara Mongolia, kalau selatan ke Nepal, kalau barat ke Xinjiang ya. Kalau ke timur ya daerah-daerah itu Cina yang banyak. Ya, saya lewatnya juga situ juga ya. Daerah selatan Beijing dan sebagainya itu. Nah, ini juga di Jepang saya di kolaborasi itu setelah jalan ini saya lah yang ngontrol karena apa? Saya kalau iya ya harus iya dengan cara itu, kalau tidak tidak. Saya kebanyakan menolak dengan alasan tadi yang paling besar ada kurs rupiah tadi. Kalau saya harus nego. Yang kedua, birokrasi di tempat kita tidak mudah, ya. Jadi kadang ya pengalaman saya itu sudah secara pribadi bagus dengan teman Jepang sudah maksud saya bantu institusi bahkan negara. Yuk, melu saya sudah punya kerjasama. Malah di dalam kerjasama ditulis harus ini semua aset harus milik teman kita institusi itu. Bayangkan itu. Wes neng kono institusinya birokrasinya kayak begitu kita sudah tersistem bagus diminta nggak boleh dikelola apa nggak hancur-hancuran itu kan ya, akhirnya perang juga kayak gitu ya tapi jangan khawatir memang hidup kita kayak begitu kita punya negara saja kalau nggak direbut dari penjajah juga nggak merdeka jangan dipikir uang terus datang hak kita datang yang batil terus pergi sendiri yang hak datang sendiri enggak lah harus diperjuangkan Nabi aja begitu Rasul semua Rasul juga begitu kebenaran itu menang sudah tapi ya tetap harus diperjuangkan nah ini teman-teman yang muda jangan takut berjuang karena itu memang cara kita ya nih juga dengan teman-teman Jepang Jerman akhirnya ya sudah teman Jerman juga minta alat saya gini 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 ya saya bikin alat kecil-kecilan gitu dari kecil lah terus
Karena ya dari Amerika terus di Indonesia, bayangkan ya, sana apa-apa ada di sini. Saya harus di sini harus buat sendiri ya alatnya gitu. Kalau beli ya nggak mungkin karena miliar triliun uang dari mana. Kita hanya mimpi saja kan. Ya udah anggap aja kesempatan. Ya sudah lah. Saya dibutuhkan di sini berarti nggak dibutuhkan di sana. Oh, di sana udah canggih kok gitu ya. Nah, ya sudah. Nah, itu ya dengan teman-teman Jepang juga bisa datang ke sini ya. Saya alatnya kecil ya. Teman-teman pada malu. Wah, pasar itu mosok sampean itu alat kecil-kecil kalau urusan Amerika enggak kan. Sekarang yang dilihat negara maju itu cost dan benefit ratio seperti tadi Bu. Presenter yang pertama ya Bu. Nah, itu kan cost benefit ratio mengeluarkan dana sekian apa hasilnya gitu. Nah, kalau saya punya alat cuma 30 juta, 10 juta, tapi bisa dilihat jutaan orang, mengapa dia membuat laboratorium 1-2 triliun yang bisa bermanfaat hanya 10 miliar? Mereka hitungnya di situ. Jadi saya tahu di situ apa karena saya terus lama bekerja sama dengan teman Jepang, dengan Amerika, dengan tahu oh ini cost benefit ratio dari sisi mereka. Ya sudah gitu ya. Akhirnya tadi itu ya. Terus kalau punya riset dan sebagainya, tolong Ibu Bapak sekalian di media masakan ya. Orang yang senyum itu manis atau tidak kalau dia terang, kalau dia bisa lihat orangnya ya. Orang mau beli itu juga kalau lihat barangnya itu apa. Bahkan kita berani mengatakan barang kita itu ini. Bukan sombong, tapi kita mau transparan, mau jujur. Ini loh barang kita ini, kekurangannya ini gimana? Ya udah kekurangannya kita kerjasamakan. Bisa ya. Bukan karena anu lo ya, sombong lo ya, bukan. Kalau saya dari sini ya mau besarkan UI, ya UI gini keluar di sini di orang dilihat itu ya UI saya sebut dan sebagainya. Ya karena benefitnya ke UI. Saya sebut Indonesia juga kalau di sana. Biar benefitnya Indonesia. Ya kita nggak minta kan. Ajaran Rasulullah kan tangan di atas lebih baik daripada tangan kita. Nah, tangan di bawah. Nah, itu adalah salah satu ajaran yang paling saya jadi bermanfaat. Dua ayat tadi ya, ayat pengenalan tadi yang bermacam-macam. Kita memang harus saling mengenal, tidak saling menurut, tidak saling perang, tidak saling membunuh. Itu akan melawan sunnatullah. Ya, Rasulullah akan hancurlah kita sendiri. Yang kedua adalah hadis tadi, tangan di atas lebih baik tangan di. Nah, karena tangan di atas kita ada, kok kita bisa teman-teman Jepang, teman-teman Jerman. Ini punya dana yang harus keluar ya. Semua CSR juga. Nah, tangan kalau dilihat dari duit memang tangan dia di atas, tapi nggak bisa berguna juga dia. Kita punya ide, punya proposal yang bagus, punya pengalaman yang bagus, omongkan. Aku punya ini, kalau mau tak bantu Anda pakai ini, kalau enggak. Akhirnya, oke, saya punya duit. Saya punya kegiatan, punya proposal yang bagus. Ayo kegiatan. Tangannya di samping sama di samping. Itu yang tadi saya gambar salaman ya. Orang yang salaman tadi. Maksudnya itu adalah karena apa? Karena eh, jadi sejajar gitu ya. Nggak di atas dan di bawah, nggak lagi. Tapi kita sejajar. Oh, nggak punya duit, nggak apa-apa. Kalau mereka berkepentingan dengan kita dan kita bisa menerangkan bahwa ini adalah juga bagus untuk kamu, misi kamu, mereka nggak akan masalah. Ya, mau kita juga kalau punya duit mau beli apa juga kadang bingung, tapi ada yang menawarkan dengan jujur, Pak, kalau bakso ini, kalau ini, tapi enak ini, kalau ini, tapi kelemahannya di sini-sini. Ya aku beli aja daripada yang diam aja kita. Oh, saya nggak mau beli kok. Tapi ternyata ada yang menawarkan, ya kita pilih prioritas, ya. Yang aktif menang, ya. Nah, sampai dengan Pak Batin Nabi tadi ya jadi key person kalau di Jepang ya, kalau termasuk di Amerika itu key person yang masih menjabat, punya kekuatan. Itu kita ajak orang Indonesia itu bagus sekali di situ. Memang kadang dianggap KKN ya, dianggap kolusi atau apa. Enggak, saya kalau ketemu di sini, saya tawarkan, Pak, gini-gini, saya enggak gratifikasi, enggak apa. Wah, udah, saya pokoknya udah ada di sini. Saya nawarkan sebagai sahabat saja. Saya tawarkan, mau ke tempat Mbah Marijan, saya amparkan. Mau ke Gunung Merapi, ya. Mau ke museum saya, atau ke museum yang lain, atau ketemu Sultan barangkali. Monggo saya tawarkan, saya coba, saya katakan. Jadi kita menawarkan bantuan gitu loh. Jangan meminta. Kalau kita sudah mulai dari minta, wah jadi masalah. Termasuk proposal itu pun, itu adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang menawarkan bantuan ke mereka. Walaupun hanya pikiran, walaupun bukan duit. Ya, itu. Jangan dipikir duit. Kalau duit memang lebih cepat, tapi kita bukan ke situ. Karena kita tadi mata uangnya juga di bawah gitu ya. Kalau kita orang kaya udah di kurs dolar gimana? Di kurs apa? Euro gimana? Habis kita. Ya. Nah, itu. Jadi kita kadang dari ikatan emosional ya kita gila ini eh, tadi terus setelah kita selesai kerjasama terus apa?
Nah, itu kita cek tadi sama, kita kerjasama atau enggak, kesepakatannya ada enggak, atau yang namanya MONEK untuk perbaikan ke depan. Nah, ini kadang saya juga selain kendala uang kalau ini, yang kedua adalah saya kendala ini kendala laporan. Saya laporan udah bagus, nanti setelah itu dia ada masing-masing masing-masing institusi itu punya polisi sendiri. Kalau di Jepang itu rata-rata 7 tahun lagi baru bisa mengajukan. Jadi 7 tahun clearance gitu. Bayangkan, kalau kita dananya mepet, nanti ketemu mereka, kita harus nemui. Walaupun dia nggak akan mau ditraktir, nggak mau dia sendiri kok. Nggak mau diajak. Tapi kita sebagai orang Indonesia masa enak. Orang datang di situ, oh kita juga nganter bisa, ke sana bisa, ini sih. Nggak enak kita. Saya bilang, aku orang Indonesia, ini culture-nya begini gimana? Aku, oh, udahlah saya ikut ini. Wah, itulah ikatan batin dari sana. Ternyata orang Indonesia itu baik. Nah itu di atas itu, kita jadi di atas pada saat itu. Ya, nah terus ya ringkasannya masih ada kendala banyak, tapi sekarang banyak peluang lah ya, asal itu. Tapi tadi juga kendala, kalau ada kendala ya kita leverage di mana ya. Yang kedua, bahwa kerjasama internasional itu leverage naikkan, jadi menaikkan posisi tawar kita ya. Bayangkan orang yang aku itu jadi orang sederhana aja, setelah ketemu orang Anda di pas di tempat apa, di jalan di mana Anda disuruh menepi, dan itu juga enak juga kan, akhirnya nggak ikhlas juga. Anda sudah ikhlasnya hilang masih maki-maki sama orang, mendingan ngomong aja kita leverage pengen agak naik ya supaya dihargai orang gitu, ya sudah nggak apa-apa gitu. Oh, aku nggak mau dihargai orang, nggak mau, silahkan aja, nanti kalau disia-sia di sana pas di rumah sakit Anda sakit juga didiamkan ya monggo gitu ya, pilihannya ke situ kok. Ya ikhlas beneran ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nggak ikhlas ya harus leverage, ya harus ada komunikasi, ada apa, cara untuk meningkatkan bargaining power kita, ya, supaya kita lebih ada bahasanya, kalau bahasanya tak taring ya, ada taringnya, ada kekuatan. Nah, ucapan terima kasih pada DWWM ya. Nah, ini saya terima kasih sekali karena saya lama udah enggak di sana, udah 25 tahunan, tapi ini yang meneruskan ini saya bagus sekali ya, saya lihat. Wah, step by step udah bagus lah gitu ya. Zaman saya udah nggak ada apa-apa, dulu pertemuan hanya dengan Skype ya. Skype aja udah maju sekali kita. Net net meeting sama Skype dulu. Itu kita di DBBM. Terus pakai internet kabel nyambung, karena pakai telepon, karena kalau pakai internet susah. Sekarang sudah ada, semua ada di tangan jenengan, ada di mana-mana. Anda sekarang menyiapkan diri ya untuk menyongsong hari yang bagus. Anda jangan berpikir dari sendiri. Kalau Anda maju, Anda terkenal, UI dapat. Ya, jangan dikira Anda jangan masih, aku nggak mau kok, nggak mau macam-macam. Kalau Anda nggak mau macam-macam, nggak mau berkarya, UI juga kena, Indonesia kena, umat Islam juga kena semua. Sama, jadi itu ada efeknya sampai ke sana. Matur nuwun. Kalau nanti ada tanya jawab nanti setelah sesi terakhir, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sarwidi. Oke, nanti sesi diskusinya kita di akhir sesi, ya Prof. Siap. Sekalian Oke, selesaikan kita semua. Baik, siap. mungkin Bapak Ibu, ini sesi terakhir kita. Alhamdulillah Pak Dodik sudah bersama kita. Jadi, oke, pemateri terakhir kita ini dari Ketua Program Studi Hukum, gitu ya, Program Sarjana Fakultas Hukum UI,